Wa minha al-israru ala ma'siyatillah, dan termasuk daripada maksiat-maksiat hati adalah terus menerus atas bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Ini juga termasuk maksiat hati, karena dosa-dosa yang dilakukan oleh jasmani kita atau jasad kita itu berasal dari hati, karena hati yang berkehendak. Lalu kemudian dituluskan kehendak hati itu oleh jasad kita, sehingga termasuk maksiat hati adalah al-israru ala ma'siyatillah, terus-terusan atas melakukan kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini dilarang. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Takutlah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Di saat engkau sedang di tempat yang ramai, tetap takut kepada Allah. Atau di saat kamu sedang sendirian, tetap takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Alaika bitaqwallahi fis sirri wal alan wa qalbaka nadhibhu minar rijsi wad daran. Hendaknya kamu takut kepada Allah di saat sedang sepi dan di tengah-tengah keramaian, dan hatimu bersihkan ia daripada kotoran dan daripada penyakit-penyakitnya. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikut sertakan perbuatan jahat itu dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik akan menghapus perbuatan yang jahat tadi. Begitu seharusnya. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu akan melenyapkan segala perbuatan-perbuatan jahat, akan melebur dosa-dosa kejahatan yang kita lakukan. Kita manusia, bukan nabi, bukan malaikat, menyadari tidak maksum, tidak terpelihara dari dosa. Pasti kita akan terjerumus dalam dosa, baik kita menyadarinya ataupun tidak. Tetapi jangan terus-menerus melakukan dosa itu. Ketika mungkin tanpa disengaja dan disadari kita melakukan dosa mata atau mungkin dosa telinga, maka bersegeralah untuk istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lakukan amal-amal yang baik. Maka amal-amal yang baik itu akan menghapus segala dosa-dosa kita. Karena amal yang baik, amal-amal yang baik itu ibarat air, sedangkan dosa-dosa itu ibarat api, dan tidak ada yang dapat memadamkan api kecuali air. Sehingga dosa-dosa yang kita lakukan itu bisa dan dapat kita padamkan dengan amal-amal yang baik, dengan amal-amal yang soleh. Seperti pada malam hari ini, kita semua duduk berkumpul bersama di sini, berzikir kepada Allah, saling belajar dan mengajar ilmu agama, maka itu adalah amal kebajikan yang akan melebur dosa-dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat. Di sepanjang hari tadi, dari pagi sampai malam, mungkin tanpa kita menyadarinya, mata sering melakukan dosa-dosa, telinga mendengar yang tidak baik, mulut mengucapkan yang tidak baik, kaki melangkah ke arah-arah yang tidak baik. Tetapi kemudian kita bertaubat, beristighfar, melakukan amal-amal kebajikan seperti malam ini, maka semua dosa-dosa dan kesalahan tadi akan dilebur dan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah riwayat, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yadhkuruna Allah ta'ala la yuriduna bidzalika illa wajhah illa nada munadin minas sama an
qumu maghfuran lakum qad buddilat sayyi'atukum hasanat. Tidaklah sekelompok golongan berkumpul di rumah daripada rumah-rumahnya Allah. Maksudnya di tempat ibadat, di masjid, di musalla seperti yang saat ini kita hadiri. Berkumpul di sana berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mendalami ilmu agama. La yuriduna bidzalika illa wajhah. Mereka tidak menginginkan dengan perkumpulan mereka itu melainkan hanya semata wajahnya Allah. Maksudnya ridhonya Allah, zatnya Allah semata yang dikehendaki oleh mereka. Insyaallah kita semua di sini berkumpul bukan karena uang yang sedang dibagi-bagikan, bukan karena hidangan yang lezat, bukan karena apapun daripada perkara duniawi. Insyaallah murni dan tulus hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi setelah perkumpulan itu selesai? Illa nada munadin minas sama, kecuali akan terdengar seruan dari langit. Seruan itu berseru, an qumu maghfuran lakum. Ayo kalian berdiri dan kalian sudah diampuni dosa-dosa kalian. Qad buddilat sayyi'atukum hasanat. Sungguh kejahatan dan kesalahan-kesalahan kalian sudah digantikan dengan kebaikan-kebaikan. Siapa gerangan yang menyeru dengan panggilan seperti itu? Ya malaikat. Cuma kita tidak mendengar seruan itu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar, lalu beliau beritahukan kepada kita. Sebenarnya kata Nabi, ketika kalian nanti bangun berdiri dari majlis ini, ada tuh suara memanggil dari langit. Hanya kalian tidak mendengarnya. Aku mendengar kata Nabi. Isi seruan itu, berdirilah, kalian semua telah diampuni dosa-dosanya, dan keburukan-keburukan kalian digantikan dengan kebajikan-kebajikan. Alhamdulillah. Itulah kenapa para orang-orang terdahulu mereka gemar duduk berzikir bareng bersama, duduk menuntut ilmu agama, karena ada khususiyah di balik itu, ada keistimewaan. Nah, jadi dosa-dosa itu jangan sering-sering dilakukan. Kalau bisa berhenti melakukannya. Dosa-dosa kecil itu kalau sering dilakukan nanti akan merambat kepada dosa besar. Hati-hati. Dan jangan kira dosa-dosa yang kecil itu tidak akan meruntuhkan iman kita. Ittaqillaha wa la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Takutlah engkau kepada Allah dan jangan menyepelekan kebaikan walau sedikit. Kebaikan jangan disepelekan walau sedikit. Begitu juga dosa dan kesalahan jangan dianggap enteng dan diremehkan walau sedikit. Bisa jadi itu penyebab hancurnya iman kamu. Tidak ada yang namanya dosa itu bagus. Semua yang namanya dosa itu buruk di hadapan Allah. Hati-hati, jangan anggap sepele. Bukankah puntung rokok yang begitu kecil bisa saja membakar gedung yang besar? Obat nyamuk yang begitu kecil bisa membakar ratusan rumah warga. Jangan kira obat nyamuk yang kecil, puntung rokok yang kecil tidak berpotensi untuk membakar gedung-gedung yang besar dan pemukiman warga yang begitu banyak. Hati-hati. Kadangkala penyebab terbakarnya gedung dan pemukiman warga itu sepele. Hanya karena obat nyamuk jatuh ke kasur, hanya karena puntung rokok terkena kertas, itu saja. Subhanallah, ternyata bisa membakar ratusan rumah, bahkan gedung yang bertingkat tinggi. Begitulah perumpamaan dosa. Kamu punya iman yang tebal, kamu punya iman yang kuat, punya takwa dan yakin, tapi karena sering melakukan dosa, sedikit demi sedikit itu semua akan lenyap dari dirimu. Na'udzubillah min dzalik. Makanya jangan terus-terusan melakukan dosa dan bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Wal bukhlu bima aujaballahu Ta'ala. Dan pelit, bakhil, kikir dengan apa yang Allah wajibkan atasnya. Harta yang mestinya sudah sampai nisab dan haulnya, jika disyaratkan haul, wajib dikeluarkan zakatnya, tapi dia tidak mau mengeluarkannya. Ini adalah orang yang pelit, orang yang kikir. Itu dosa hati. Biasanya orang yang pelit dan kikir itu dalam bersedekah takut miskin,
takut fakir, takut berkurang hartanya. Ini nggak punya iman. Orang seperti ini nggak punya yakin sama Allah. Padahal yang memberikan dia harta seperti itu, sebanyak itu, bukan kerjanya, bukan usahanya, tapi Allah yang Maha Razzaq, yang Maha memberikan rezeki. Sementara dia masih belum mengerti juga, masih belum paham juga. Kalau yang mendatangkan rezeki kepadanya selama ini adalah Allah Ta'ala. Usaha itu hanya sekedar perantara. Banyak orang yang berusaha seperti dia. Yang ini jualan baju, dia jualan baju. Kok yang jualan baju ini penghasilannya sedikit, yang ini kok banyak penghasilannya. Padahal sama-sama jualan baju. Berarti bukan usaha ini yang membuat banyak atau sedikitnya penghasilan, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ini punya kios, yang itu juga punya kios, tapi yang ini kok lebih lancar rezekinya dibanding yang itu, padahal sama-sama punya kios. Berarti kita paham, bukan kios yang mendatangkan rezeki, tetapi murni Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur itu semua, karena Ia yang Maha Razzaq. Lalu gara-gara dia tidak yakin dengan Allah, dengan janji-janji Allah Ta'ala, dia pun takut dalam bersedekah, takut fakir, takut miskin. Na'udzubillah. Ya. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanayassiruhu lil usra. Wa amma man bakhila wastaghna, dan adapun orang yang pelit, kikir, wastaghna, dan merasa cukup, merasa kaya. Orang ini apa? Biasanya wa kadzdzaba bil husna, mendustakan kebaikan, mendustakan balasan Allah, mendustakan pahala yang datangnya dari Allah, dan mendustakan surga. Seolah dia tidak percaya, seolah dia tidak yakin bahwa Allah akan membalas kebaikan itu, sehingga dia pelit, bakhil, kikir, gak mau berbagi. Na'udzubillah. Ini kelak fasaniyassiruhu lil usra, kami akan menghantarkan dia ke dalam segala kesusahan dan kesulitan. Tunggu tanggal mainnya. Tidak di dunia, nanti di akhirat Allah akan persulit orang tersebut gara-gara dia pelit, tidak mau berbagi. Saya teringat dulu Al-Habib Jindan itu pernah menceritakan tentang kakeknya, Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Kata beliau, kakek saya dulu pernah mengatakan ketika masih hidup, kata beliau, barang siapa yang bersedekah lalu kemudian fakir, kencingi saya. Kencingi saya. Jadi beliau mengatakan, orang yang bersedekah itu tidak akan pernah fakir, tidak akan pernah miskin. Tidak ada sejarahnya orang yang dermawan jatuh miskin karena kedermawanannya, itu enggak ada. Semakin dia bersedekah dan berinfak, semakin berkah hartanya. Kalau ada orang yang berinfak di jalan Allah, tapi syaratnya bukan berinfak di jalan syaitan, memodali orang untuk berpoya-poya minuman keras, obat-obatan terlarang, lain lagi ini. Enggak, di jalan Allah. Lalu jatuh miskin, kencingi saya, kata beliau. Kalaupun saya sudah meninggal dunia, ada orang bersedekah lalu miskin karena sedekahnya itu, kencingi kubur saya, kata beliau. Subhanallah. Sampai segitunya beliau memotivasi kita agar jangan pelit, agar selalu dermawan. Di dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, wallahi ma naqasa malun min sadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Demi Allah, kata Nabi, tidak akan berkurang harta itu dari sebab bersedekah. Tidak akan berkurang hartamu yang kamu miliki disebabkan bersedekah. Bal yazdad, tetapi bertambah. Diulangi lagi sama Nabi, bertambah, kata Nabi. Diulangi lagi sampai 3 kali, bertambah. Tidak akan berkurang. Harta yang kamu sedekahkan itu tidak akan berkurang, bertambah, bertambah, dan bertambah. 3 kali diulangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai kata beliau menyampaikan hanya sekali, kita sudah percaya. Karena ini yang mengatakan bukan sosok pendusta, bukan sosok pembohong. Al-Mustafa As-Sadiqil Musaddaq, makhluk pilihan Allah yang jujur dan dibenarkan. Tetapi beliau mengulanginya sampai 3 kali. Kurang apa lagi? Kalau sempat tidak percaya juga, di mana letak iman kamu? Rasulullah mengulangi sampai 3 kali. Sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di antara sifat Nabi itu, man ra'ahu alima annahu laisa biwajhi kadzab.
Setiap orang yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dia akan tahu dan sadar ini bukan wajah sosok pembohong. Semua tahu ketika melihat wajah Nabi ini wajah orang yang jujur sallallahu alaihi wasallam. Orang yang jujur ini mengatakan tidak akan berkurang harta daripada bersedekah, tetapi bertambah, diulangi lagi, bertambah, diulangi sampai 3 kali, bertambah. Ayo, masa masih belum yakin juga? Jadi begitu. Syaitan yang mewaswaskan kefakiran kepada kita. Wasyaitanu yuwaswisukumul faqra. Syaitan itu yang biasa mewaswasi ke dalam hati kamu kefakiran. Nanti berkurang harta saya, nanti begini. Na'udzubillah. Kemudian wasu'udzanni billahi wa bi khalqillah, dan termasuk dosa-dosa yang ada di hati berprasangka buruk dengan Allah dan dengan makhluk Allah. Enggak boleh prasangka buruk sama Allah Ta'ala. Maksudnya bagaimana berprasangka buruk kepada Allah? Kita merasa bahwa apa yang Allah takdirkan itu kepada kita keburukan. Nah, ini prasangka buruk sama Allah Ta'ala. Gak boleh. Kalau kita mendapat ujian, musibah, sabar saja. Tetap berprasangka baik kepada Allah. Barangkali di balik musibah yang menimpa saya ini ada hikmah, ada kebahagiaan yang Allah simpan. Begitu. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kelapangan nantinya. Oh, mungkin ini ujian Allah Ta'ala dan Allah janjikan di balik ujian ini kebahagiaan dari sisinya. Begitu harusnya hati kita. Jangan mengeluh dan protes. Lau walim wa kaib qawlu dhil hamaq ya'tarid 'ala Allahi alladhi khalaq. Perkataan lau walim wa kaib, lau jika seandainya begini, wa kaib bagaimana ini, walim kenapa ini, qawlu dhil hamaq itu perkataan orang bodoh kata Imam Haddad. Ya'tarid 'ala Allahi alladhi khalaq, dia membangkang, memprotes kepada Allah yang menciptakannya. Andai kata dia sadar bahwa semua takdir itu berjalan atas kehendak Allah, mana mungkin ada protes, mana mungkin dia membangkang. Begitu. Law walim wa kaif qawlu dhi hamaq ya'tarid Allah alladhi khalaq. Apa kata Imam Haddad? Wasallim lil maqadir kay tuhmat wa tujar. Kamu pasrahkan saja kepada takdir-takdir Allah, supaya kamu dipuji dan diberi pahala. Begitu, jangan prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berprasangka buruk dengan takdir Allah, maka itu yang akan Allah Ta'ala datangkan kepada kita. Karena Allah pernah menyatakan di dalam hadis qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku tergantung sangkaan hambaku kepadaku. Falyadhunna bi ma syaa, maka hendaknya dia menyangka aku sesuai kehendaknya. Jika kamu berprasangka buruk, keburukan yang kamu dapat. Jika kamu berprasangka baik, insya Allah kebaikan yang kamu dapat. Kenapa ya saya masih belum bisa berangkat umroh? Orang-orang semua bisa berangkat umroh, padahal saya sudah menabung. Oh, mungkin di balik keterlambatan saya ada kebaikan yang Allah simpan. Sudahlah, saya prasangka baik saja. Insya Allah di lain waktu kesempatan saya juga bisa berangkat. Akhirnya nanti apa? Mereka berangkat umroh, kamu justru malah berangkat haji. Bisa jadi seperti itu. Dan itu bukan sesuatu yang sulit bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala rubbama bidzalika ta'khir kullu matma'i, kata Al-Habib Ali Al-Habsyi atau Imam Haddad, barangkali di belakang keterlambatan kamu itu ada segala harapan kamu di situ. Ya nafsu in lam tadfari la tajza'i. Wahai nafsu, jika engkau tidak berhasil mendapatkan yang kamu inginkan, la tajza'i, jangan gelisah, jangan mengeluh, ya. Wa idza ta'akhkhara laka matlabun fala rubbama bidzalika ta'khir kullu matma'i. Apabila keinginanmu terlambat datangnya, barangkali di belakang keterlambatan itu ada setiap harapan yang kamu inginkan di situ. Jadi prasangka baik terus kepada takdir Allah Ta'ala. Jangan berprasangka buruk, karena prasangka buruk itu adalah maksiat hati. Bahaya.
Ada orang mau kawinan. Kata dia apa? Kalau tidak pakai sesajen, nanti mempelai wanitanya dirasuki jin, kesurupan nanti. Itu kamu sudah prasangka buruk duluan sama Allah Ta'ala. Akhirnya betul, nggak pakai sesajen, kesurupan betul tuh perempuan. Bukan karena tidak sesajinnya itu, tapi karena prasangka buruk kamu kepada Allah Ta'ala itu, yang membuat orang perempuan tadi yang menikah itu atau yang sedang mengadakan resepsi perkawinan kesurupan. Karena apa? Prasangka buruk kamu itu kepada Allah. Coba prasangka baik-baik saja, tidak akan terjadi apa-apa. Jadi sangkaan kita itu yang membuat sesuatu itu baik atau sesuatu itu buruk. Saya pernah belajar dengan guru saya, kebetulan beliau itu orang Madura, guru Nahwu waktu itu. Kata beliau, saya punya tetangga saya itu pegulat, ahli main gulat. Apa ya bahasa sekarang? UFC mungkin ya, apa MMA, apa Smackdown. Gulat, dia ahli bergulat. Setiap kali dia bertanding pasti menang, nggak pernah kalah. Hingga ada beberapa anak muda, anak santri, anak muda datang kepada pegulat itu. Kata dia, Bapak, boleh nggak ngasih tahu kepada kami apa amalannya supaya menang berantem? Biasa anak muda kan suka begitu biasanya. Kata dia, baik, saya akan kasih tahu kepada kamu amalan. Wah, senang anak muda ini. Apa yang kami baca? Apa yang harus kami baca? Saya setiap kali mau gulat biasanya saya baca begini. Allahumma inna hadhihi aqiqatu fulan bin fulan fataqabbalha minhu. Itu doa saya. Ya Allah, kalau diterjemahkan, ini adalah akikahnya fulan bin fulan. Terimalah akikah ini. Kata anak-anak santri yang muda-muda tadi, mereka kan belajar di pesantren. Pak, ini doa akikah, Pak, bukan doa berantem. Wah, masa sih? Iya, ini doa orang baca akikah, nyembelih sapi, kambing itu buat akikahan. Oh, masa sih? Iya. Bapak dapat dari mana? Saya waktu itu beli buku di pasar, ada kumpulan doa-doa di situ. Oh iya, tulisannya Arab Melayu. Mana, Pak? Diunjukin sama Bapak. Ini ada doanya nih. Ternyata tulisannya itu doa akikah. Si bapak ini membaca doa kekeh. Kekeh itu artinya gulat. Jadi kata bahasa Madura itu. Jadi kata bapak ini, oh, ini doa akikah bukan akekeh. Bukan, fathah bukan kasroh, kata santri itu. Akikah artinya akikah untuk bayi yang baru lahir. Oh, bukan akekeh ini bacanya, bukan. Akekeh itu gulat, ini akikah. Oh gitu ya, setahu saya bacanya ya ini yang saya baca kalau saya mau gulat, makanya saya menang terus. Oh, akhirnya suatu saat beliau bergulat, baca lagi doa itu, tapi hatinya sudah tidak yakin. Kenapa? Karena dia tahu ini doa akikah, bukan doa buat gulat. Hari itu dia bergulat, ternyata kalah, nggak menang lagi sudah, jatuh sudah, nggak menang lagi, bukan juara bertahan lagi sudah. Kenapa? Karena prasangka baiknya kepada Allah sudah hilang. Sebab dia tahu bahwa ini bukan doa buat gulat, tapi doa buat akikah. Kalah sudah, nggak menang lagi. Itulah prasangka baik. Prasangka baik begitu. Jangan abaikan, jangan ibaratnya anggap remeh prasangka baik kepada Allah Ta'ala. Dulu ada panas ya, semingguan ada panas kalau nggak salah, beberapa hari yang lalu itu, beberapa minggu yang lalu, sebulan yang lalu lah kurang lebih ya, panas harinya. Saya mampir di warung orang, beli apa tuh namanya, aqua galon itu, bukan aqua, prop galon. Jadi kata orang itu, panas benar biplay, sudah 5 harian ini panas benar ya, parak seminggu dah panasnya. Bah ini pacang masuk lebih musim kemarau. Nah, jadi kemarau banyu kededa kemana ente nyari banyu?
Ini prasangka buruk sudah sama Allah Ta'ala. Saya kasih tahu sama dia, Pak, mudah-mudahan enggak, saya bilang gitu. Kalau kemarau ntar pengen nyari aqua galon di mana si ulang. Sulit nyarinya, mahal nanti. Oh iya juga sih, ya makanya jangan bilang kemarau. Iya, enggak. Maka kalau kita bilang kemarau betul nanti. Jangan begitu, jangan. Ya mudah-mudahan lah. Nanti hujan, nanti panas lagi. Nanti hujan, nanti panas lagi. Gitu, kan enak kalau kayak gitu. Kalau hujan terus, kasihan ibu-ibu. Nggak kering-kering pakaiannya. Ya, pas jemur-jemur hujan, nggak kering-kering nanti. Kalau panas terus, kemarau kita. Kesulitan nyari air. Air yang gratis, akhirnya bayar. Makanya, prasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khali ankal ham ya qalbil hazin wa tawagga' waridan fi kulli hin. Yashrahu sadrak minal haqqil mubin. Begitu. Kata Imam Haddad, khali ankal ham ya qalbil hazin. Hilangkan segala kesumpekan dan kesusahanmu, wahai hati yang sedang bersedih. Ini beliau sedang menghibur hatinya. Wa tawagga' waridan fi kulli hin. Kamu terus nanti-nantikan pemberian dari Allah setiap saat. Prasangka baik terus, nanti akan datang pemberian Allah kepada saya. Wahai hati, jangan sedih, tunggu, nantikan pemberian Allah. Sebentar lagi kamu akan dapat kabar gembira. Begitu, jangan prasangka buruk. Maka ini tarus sih hidup. Bah, ngalih mana hidup nang ini tarus ya. Kada nyaman-nyaman aku pun hidup kayak ini. Dasar kada nyaman bujur pian hidup nang itu. Prasangka buruk sama Allah Taala. Makasiannya si dunia lihatnya. Nah, garing-garing tarus ini bisa mati kan nih. Mati betul. Jangan gitu, kamu mudahan sembuh gitu. Mudah-mudahan ringankan penyakitnya. Begitu. Jangan prasangka buruk dengan takdir Allah Taala. Karena gara-gara prasangka kamu, akhirnya sesuatu yang tidak diinginkan itu terjadi. Dan jangan berprasangka buruk pula dengan makhluknya Allah, dengan hamba-hamba Allah Ta'ala. Al-Habib Ali Al-Habsyi ketika ditanya, bagaimana engkau bisa mendapat makom setinggi ini? Sampai-sampai Maulid Simtud Durar itu dibaca di mana-mana. Bukan hanya saja di Indonesia, di Malaysia, di Brunei. Bukan hanya di Asia Tenggara. Bahkan di Eropa dibaca Maulid Simtud Durar. Di Timur Tengah apalagi. Di Afrika dibaca Maulid Simtud Durar. Al-Habib Ali Al-Habsyi. Luar biasa. Ketika ditanya, kenapa engkau bisa sampai kepada makom seperti ini? Beliau tidak menyebutkan sholat, beliau tidak menyebutkan puasa atau baca Quran, tapi beliau mengatakan dengan berkat selalu berprasangka baik kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jika saya melihat ada seorang lelaki yang sedang mabuk-mabukan, besok aku ketemu lagi dengan dia di masjid misalnya, saya yakin bahwa orang itu adalah orang soleh. Loh kok bisa wahai Habib Ali? Karena saya tidak tahu antara saya dan dia, pertama kali melihat dia sedang mabuk-mabukan, saya berpisah. Di masa berpisah itu kan ada waktu yang cukup panjang, berjam-jam. Siapa tahu di masa jeda bertemu kembali antara saya dengan dia itu, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taubatnya diterima oleh Allah. Saya kan nggak tahu. Hari ini saya lihat dia minum minuman, besok saya lihat dia di masjid. Antara hari ini dan besok ada waktu. Saya nggak tahu, barangkali tadi malam dia nangis-nangis kepada Allah Ta'ala menyesali dosa-dosanya. Saya kan nggak tahu, dia di rumahnya, saya di rumah saya. Itulah prasangka baik. Makanya saya berprasangka baik, ini orang soleh. Kalau kita kan ada orang mungkin dulu dikenal dengan kejahatannya, pas ada di masjid, kisahnya ini. Apa ini kisahnya, lihat takkan ya paling sehari 2 hari ia pulang. Ente kayak gitu nggak boleh, nggak boleh kayak gitu. Hadir ke majelis cuan itu, paling enak makanannya. Nggak boleh kayak gitu, dosa itu. Kita punya guru di Hadramut, Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Alawi bin Syihabuddin. Setiap kali ceramah beliau tidak pernah meninggalkan riwayat hadis ini. Kata beliau, khaslatani laisa fawqahuma syai'un minal khair husnudzan billah wa husnudzan bi ibadillah, wa khaslatani laisa fawqahuma syai'un minasy syarr su'udzan billah wa su'udzan bi ibadillah. Ada 2 sifat kata beliau, tidak ada kebaikan melebihi keduanya. Berprasangka baik dengan Allah dan berprasangka baik dengan hamba-hamba Allah.
dan ada dua sifat kata beliau. Tidak ada keburukan di atas keduanya, melebihi keduanya. Apa? Prasangka buruk kepada Allah dan prasangka buruk kepada hamba Allah. Hati-hati. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, Al-Imam Al-Ghazali mengatakan di dalam kitab Bidayatul Hidayah, kata Imam Ghazali, apabila kamu melihat orang yang lebih tua dari kamu, yakinilah bahwa dia lebih afdol, lebih mulia dari kamu. Kenapa? Karena usianya lebih tua dari kamu, berarti amal ibadahnya lebih banyak dari kamu. Kamu baru berusia 30 tahun, dia udah 50 tahun, 20 tahun selisihnya. Berarti sholat yang dilakukan lebih banyak daripada yang kamu lakukan. Zikir yang dia baca lebih banyak daripada yang kamu baca. Husnuzon sajalah, dia lebih mulia dari kamu. Dan apabila engkau menyaksikan orang yang lebih muda darimu, yakinilah dia lebih mulia dari kamu, bukan kamu. Kenapa? Karena dia lebih muda, berarti dosanya lebih sedikit daripada kamu. Kamu sudah tua, banyak melakukan dosa-dosa, dia masih muda, lebih suci daripada kamu, karena dosa kamu lebih banyak, dosanya lebih sedikit. Begitu. Bahkan ketika melihat ahli maksiat, ada orang melakukan dosa-dosa, kamu pun jangan prasangka buruk kepada dia. Kamu wajib mungkar, mengingkari kemaksiatannya itu, wajib kamu mengingkarinya, tidak setuju memungkiri kemaksiatan orang itu. Tapi orangnya jangan kamu prasangka buruk kepada dia. Karena kita tidak tahu bagaimana kesudahan hidupnya kelak. Bisa jadi dia di akhir hayat mendapat hidayah dari Allah, meninggal husnul khatimah, dan kamu belum tentu. Bisa jadi kamu sekarang baik, akhir hayat kamu jadi orang jahat, meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, akhirnya dia lebih baik dari kamu. Na'udzubillah min dzalik. Banyak seperti itu, seperti Barsisa, matinya nyembah iblis. Nyembah iblis matinya Barsisa, padahal ahli ibadat dulunya. Kemudian apabila melihat orang kafir sekalipun, selama dia masih hidup, kamu jangan prasangka buruk-buruk pada dia. Ini orang kafir, apalagi orang muslim. Orang kafir saja, jika kita melihat dia selama dia masih hidup, kita masih menaruh prasangka baik kepada dia. Kenapa? Karena barangkali dia dapat hidayah, lalu masuk Islam, dan keislamannya lebih bagus daripada kamu. Tidak sedikit orang kafir ketika masuk Islam, kualitas keimanannya lebih kuat dia daripada kita yang sudah Islam dari sejak dalam perut ibu kita. Banyak yang seperti itu. Ada orang kafir masuk Islam, ngajinya suaranya bagus, fasih, bahkan hafal Quran. Ente nggak hafal-hafal. Jangankan Quran, juz amma sampai sekarang belum hafal-hafal. Wadduha ta huruf-huruf bacanya. Dia hafal Quran kadang. Begitu. Nah, selama masih hidup orang kafir tadi. Nah, lain kalau kafir yang sudah mati. Pintu hidayah sudah tertutup pastinya. Seperti Qarun, seperti Firaun, seperti Haman, Abu Jahal, itu lain lagi. Itu mati dalam keadaan kafir. Kalau sudah mati dalam keadaan kafir, naudzubillah min dzalik, sudah tidak ada lagi harapan untuk bisa bertobat, tidak ada lagi pintu hidayah untuknya. Begitu. Makanya dulu Asy-Syaikh Abdul Qadir Jilani suatu saat beliau bertemu dengan pelaku maksiat, pemabuk. Lelaki itu mabuk, akhirnya jatuh. Syekh Abdul Qadir mendekati dia. Ketika Syekh Abdul Qadir mendekati dia, orang itu melihat dan kenal. Si pemabuk tadi nggak kenal. Oh, Abdul Qadir ternyatanya. Akhirnya apa kata si pemabuk? Ya Abdul Qadir, alaihissallahu biqadir. Wahai Abdul Qadir, bukankah Allah itu maha kuasa? Mendengar itu Syekh Abdul Qadir mengatakan, iya, na'am, bala, betul, Allah maha kuasa. Diulangi lagi sama si pemabuk yang sedang berbaring tadi. Ya Abdul Qadir, alaihissallahu biqadir. Wahai Abdul Qadir, bukankah Allah itu maha kuasa? Pertanyaannya sama, kalimatnya sama. Syekh Abdul Qadir mengatakan, bala, iya, Allah maha kuasa. Yang ketiga kalinya dia bilang lagi, ya Abdul Qadir, alaihissallahu biqadir. Diulangi lagi pertanyaan yang sama. Wahai Abdul Qadir, bukankah Allah Ta'ala maha kuasa? Mendengar itu Syekh Abdul Qadir langsung gemetar tubuhnya dan pingsan. Murid-muridnya heran, ada apa? Pertanyaannya sederhana, kok sampai pingsan Syekh Abdul Qadir Jilani? Dibawa oleh muridnya. Lalu kemudian beliau sadar dari pingsannya dan ditanya oleh muridnya, kenapa engkau pingsan wahai Syekh? Syekh Abdul Qadir menjawab, ketahuilah,
ketika si pemabuk itu pertama menanyakan kepada saya, ya Abdul Qadir, alaihissallahu biqadir, wahai Abdul Qadir, bukankah Allah itu maha kuasa? Saya tahu dalam hatinya maksud dia adalah Allah maha kuasa menerima taubat saya. Ya saya jawab, bala, iya Allah kuasa menerima taubat kamu, kamu diampuni kalau kamu bertobat. Ternyata orang itu mengulangi lagi, wahai Abdul Qadir, bukankah Allah maha kuasa? Itu saya tahu dalam hatinya. Dia mengatakan, bukankah Allah maha kuasa menjadikan saya seperti kamu, jadi ahli ibadat, orang soleh? Ya saya jawab, na'am, bala, iya betul, Allah maha kuasa menjadikan kamu seperti saya. Kemudian yang ketiga kalinya ini yang membuat saya tidak sanggup, kata beliau. Kenapa? Ketika dia mengatakan, ya Abdul Qadir, alaihissallahu biqadir, wahai Abdul Qadir, bukankah Allah itu maha kuasa? Di dalam hatinya terlintas, maha kuasa menjadikan kamu seperti saya, jadi pemabuk seperti saya. Mendengar itu saya nggak sanggup lagi, akhirnya saya pingsan, kata beliau, karena saya takut akhir hayat saya seperti dia, dan dia akhir hayatnya jadi orang baik seperti saya. Begitu para aulia illah ketika memahami bahasa-bahasa orang dengan pemahaman rabbani, bukan dengan suudzon, prasangka buruk, bukan. Wat tasghiru lima 'azzamallahu min ta'atin aw ma'siyatin, dan termasuk dosa hati adalah merendahkan, tasghir, menyepelekan, mengentengkan, lima 'azzamallahu, bagi apa saja yang Allah Ta'ala agungkan, min ta'atin, dari ketaatan, au ma'siyatin, atau dari kemaksiatan, au Qur'anin, ataupun Qur'an. Ketaatan itu perkara yang mulia di hadapan Allah, lalu dia sepelekan. Ngapain nanti hadir ke majelis, nggak penting. Oh, ngapain sholat sunat duha, nggak penting. Ini ketaatan, jangan kamu sepelekan. Au maksiatin, atau maksiat. Nggak apa-apa, dosa kecil juga kok ini. Nggak apa-apa, nanti istighfar juga diampuni. Hati-hati, kamu menyepelekan dosa kecil, hukumnya menjadi dosa besar itu. Na'udzubillah min dzalik. Au Qur'anin, atau Qur'an. Ngapain ngaji Qur'an? Hati-hati, maksiat hati itu. Atau yang sejenisnya, azan misalnya. Ngapain azan? Gak usah pakai pengeras suara, ganggu orang. Ini maksiat hati ini. Apalagi azan dibilang kayak anjing, gonggong-gonggong. Na'udzubillah. Ini orang gak paham, ini maksiat hati itu. Orang Islam gak mungkin keluar dari lisannya kalimat yang tidak wajar seperti itu. Masa azan dikiaskan dengan gonggongan anjing? Di mana kalau dalam ilmu balaghah itu wajah syabahnya di mana? Letak kesamaannya gimana? Enggak mengganggu orang. Ayo, gonggongan anjing mungkin ganggu orang, tapi azan, siapa yang terganggu dengan azan? Orang di Indonesia mayoritas orang Islam semua. Yang terganggu dengan azan ya itu iblis, syaitan, jin. Makanya orang kesurupan tuh kalau mau sembuh diazankan, lari jinnya itu, syaitannya. Ya Allah, azan itu aja definisinya secara lughatan al-i'lam. Apa arti al-i'lam? Pemberitahuan, pengumuman. Al-i'lam itu, masa Allahu Akbar, Allahu Akbar, siapa yang dengar kayak gitu? Kan al-i'lam bidukhuli waktu shalah, mengumumkan dengan masuknya waktu sholat. Tahu arti pengumuman? Masuk ke bandara tuh, ke airport, itu ada pengumuman, your attention, ya kan? Your attention, perhatian ya, kepada penumpang yang bernama David bin Jackson, harap segera memasuki pesawat. Iya, itu kan begitu. Kalau dalam bahasa Arab, at-ta'limat, pengumuman, pemberitahuan. Ta'lim, i'lam itu sama, maddahnya dari alima ya'lamu juga, pemberitahuan, memberitahukan kepada orang. Iya. Masa memberitahukan suaranya pelan-pelan, speakernya pelanin? Ya bukan pemberitahuan namanya itu. Orang Islam harus paham dengan agamanya sendiri. Masa orang kafir lebih paham dari orang Islam? Aneh kalau kayak gitu. Ya, harus belajar dulu, belajar.
Kebodohan itu jangan dipelihara, ya. Kebodohan itu dilenyapkan dari dirimu. Belajar. Lama-lama marah nanti. Allahu Akbar. Au muslimin, atau meremehkan orang muslim. Jangan juga kita meremehkan orang muslim. Ya, kalau dia melakukan kesalahan, ya kesalahannya itu yang kamu komentari. Jangan orangnya yang kamu jelek-jelekan. Jangan. Ya, orangnya salah perbuatannya, maka kita protes, kita kritik, silahkan. Itu namanya nahyul munkar. Tapi orangnya jangan. Mudahan dia dapat hidayah, gitu. Didoakan mudah-mudahan dapat hidayah. Gitu. Kayak tadi yang kita sampaikan. Ya, suruh, kasih tahu, belajar kamu, belajar. Ya. Itu himbauan, nasihat. Orangnya dinasehati, perbuatannya kita tidak terima, silahkan. Karena itu kemungkaran misalnya. Tapi orangnya jangan dibenci. Orangnya didoakan, orangnya dikasih nasihat. Begitu caranya. Kalau dia muslim. Au jannatin, atau surga, au narin, atau neraka. Enggak boleh menyepelekan atau meremehkan surga. Ya, ngapain surga-surga? Lebih enak di sini. Dikira di mana? Di diskotik. Subhanallah. Ada yang kayak gitu. Pernah orang nanya kepada saya. Ini kenyataan. Orang ini dulu nakal. Dia datang kepada saya. Cuman bukan dia yang ngucapin. Dia sudah taubat, tapi sudah taubat, alhamdulillah. Dia bilang, dulu Bib, waktu ulun masih lagi sedang ya suka berboya-boya lah, ulun pernah masuk ke sebuah diskotik. Ya, diskotik, tempat hiburan malam. Jadi ada orang, teman ulun itu bilang, pokoknya dia merasa nikmat sudah di diskotik itu. Mungkin bawaan obat apa segala macam. Dia bilang, wah ini lebih nikmat dari surga. Sampai kayak gitu bilang. Subhanallah, kayak pernah masuk surga aja ini. Lebih nikmat dari surga. Nah ini bahaya ini. Ini termasuk meremehkan surga. Au narin, atau neraka. Jangan meremehkan neraka. Biar nang masuk neraka unda juga, kada nyawa juga. Lu. Ad-dinu an nasihah. Agama itu adalah menasehati. Kalau dinasehati, terima jika itu baik. Jangan. Kenapa ente ngurusin anak? Yang berbuat dosa toh anak. Yang masuk neraka juga anak, bukan ente. Biar anak masuk neraka. Kenapa ente? Ada apa urusannya? Oh, ente kira neraka itu apa? Ente kira neraka itu ruangan yang ada AC-nya apa? Dingin. Orang kadang listrik mati aja, kepanasan kita, kipas angin gak hidup, AC gak hidup, gini-gini. Oh, gak usah gitu-gitu. Kenapa? Panas. Belum di neraka itu sudah kepanasan mengeluh. Apalagi di neraka, gak bisa tidur. Buka pintu, tidur di depan pintu, gak bisa juga, panas. Baru panas hawa dunia ente sudah mengeluh. Apalagi panas api neraka, gak ada apa-apanya. Lau suyirat alaihal jibalu ladabat. Neraka itu jika dilewatkan di atasnya gunung itu meleleh. Baru kena asapnya meleleh. Belum kena apinya. Baru asapnya aja gunung itu meleleh. Apalagi kena apinya. Nah sekarang ente bandingkan tubuh ente dengan gunung, mana yang kuat? Badan ente sama gunung, mana yang kuat? Mau ngetes, nanti hangkupkan kepala ke gunung. Mana yang pecah? Gunungnya apa kepala? Jelas kepala saya. Nah, kalau kepala kamu dibandingkan dengan gunung, lebih kuat gunung, gunungnya aja meleleh, apalagi kepala kamu nanti. Nauzubillah min dzalik. Jangan sembarangan kalau bicara. Wa kullu dzalika minal ma'asi, dan semuanya itu termasuk daripada maksiat-maksiat, wal khabaithi, dan termasuk kotoran-kotoran, al muhdikati, yang membinasakan. Bahkan ba'du dzalik, sebahagian daripada itu yang dijelaskan tadi, menghina Al-Qur'an atau surga atau neraka, mimma yudkhilu fil kufri, termasuk daripada hal yang bisa memasukkan ke dalam kekafiran. Bisa menjadi penyebab seseorang murtad, bisa jadi itu. Nah, itu semua kembali kepada istihza. Kalau di dalam hatinya ada niat istihza, ada niat meremehkan, murtad dia. Tapi kalau tidak, ya melakukan dosa besar, tapi tidak sampai keluar dari Islam. Cuma dia berdosa, dosa besar itu.
Ya. Tapi kalau ada unsur istihza di dalam hatinya, menghina, memang ada menghina dalam hatinya, kafir itu, murtad itu. Tapi ini urusan hati, kita nggak tahu hati orang bagaimana. Jangan asal vonis ya, belum tentu hatinya begitu. Tetapi kalau memang di dalam hatinya ada unsur menghina, lidah yang dia sampaikan dengan lidahnya itu dari dalam hatinya, murtad ini. Karena menghina yang diagungkan oleh Allah dan Rasulnya, yang dibesarkan oleh syariat, itu nggak boleh dihina. Itu namanya kafir qauli, al-istihza bi sya'airillah, menghina syiar-syiar Allah Ta'ala, itu nggak boleh. Wa min ta'atil qalbi al-imanu billah, wallahu a'lam bis-shawab. Ini di pelajaran berikutnya akan membahas tentang ketaatan hati. Apa saja? Tadi kan sudah kita bahas panjang lebar tentang kemaksiatan hati yang sampai-sampai nanti akan mengakibatkan kekufuran, wal iyadu billahi ta'ala min dzalik. Maka insyaallah di pelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang ketaatan hati. Apa saja macam-macamnya ketaatan hati itu insyaallah kita bahas di pelajaran selanjutnya setelah bulan Ramadan. Jadi malam ini mungkin malam penutupan bagi kita. Iya, malam penutupan, karena 2 minggu yang akan datang nisfu Sya'ban sudah ya. Ya, dan ulun insyaallah mau berangkat umroh. Doakan. Amin ya Rabb. Tanggal 14 mungkin berangkat sudah. 13 apa tanggal 13 apa? Lupa. Doakan mudah-mudahan lancar. Dan mudah-mudahan pian semua yang masih belum berangkat mendapat panggilan dari Allah untuk bisa berangkat. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi malam ini kita tutup dulu untuk sementara, sampai insyaallah mudah-mudahan dipanjangkan umur, disehatkan jasmani dan ruhani. Kita akan lanjutkan pengajian kita setelah hari raya Idul Fitri. Ulun ucapkan mohon ampun maaf jika ada salah khilaf selama ulun mengajar di sini. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat ilmu yang telah diajarkan bagi kita dan bagi pian seberataan. Amin ya Rabbal Alamin. Ini ada permintaan untuk kita baca tahlil